rekan-rekan sekalian, kami hari ini berkunjung ke Maluku bersama-sama dengan Dirjen Pengendalian Penyakit, Mencegah dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan Pak Dr. Maksi untuk melanjuti arahan Bapak Presiden agar di akhir tahun kita bisa mencapai vaksinasi tahap pertama minimal 70%. Meskipun secara nasional sudah mencapai 75%, tapi ada beberapa daerah yang relatif rendah. Beliau ingin bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70%. Untuk apa? Untuk proteksi kepada masyarakat di daerah masing-masing. Jadi bukan hanya angka nasional itu belum tentu akan memproteksi daerah masing-masing. Ada beberapa daerah yang dalam beberapa kali rapat di tingkat nasional yang relatif masih rendah, belum mencapai 70%. Di antaranya adalah Maluku. Oleh karena itu saya berkunjung Maluku, samping ke Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat. Kita lihat angka, memang ada beda, ada angka yang di tingkat pusat dengan angka yang di provinsi, karena sistem untuk memasukkan input datanya, kita tahu beberapa daerah di Maluku yang kesulitan signal untuk masuk ke sistem input e-care istilahnya ya, sehingga kita mendapat angka 55,08% yang dari provinsi, sementara tingkat dari Kementerian Kesehatan 52,58%. Nah, kita anggap bahwa 55,8% ini benar, real. Kita harap nanti akan kita perbaiki datanya, rekonsiliasi. Sementara yang suntikan keduanya 26,43%. Nah, dari hasil rapat tadi, ada daerah yang sangat tinggi seperti Kota Ambon. Kota Ambon sudah 91%, sehingga saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada Kota Ambon, karena memang kerawanan tertinggi adalah di Ambon, penduduk yang padat, populasi yang cukup besar, sehingga dengan berbagai upaya, medannya juga memang relatif tidak terlalu sulit, paham, dikeroyok rame-rame. Kita bersyukur 91% sudah dicapai oleh Kota Ambon. Tapi kita sudah minta juga kepada wali kota sisir kembali, terutama yang lansia itu rentan, door to door. Kemudian ada sejumlah kabupaten yang belum 70% tapi optimis mencapai 70%, yaitu Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Buru, Pulauan Tanimbar, Pulau Aru. Mereka cukup percaya diri, confident, tapi tentunya didukung oleh TNI Polri, Kejaksaan dan lain-lain. Namun ada 4 yang tidak begitu optimis mencapai 70% karena berbagai kendala, medan, ya, kesulitan, pulau dan gunung dan lain-lain, yaitu Seram bagian barat, Kota Tual, Maluku Tengah, Seram bagian timur. Ini mentarget antara 50 sampai ke 62%. Nah, di sini Bapak Pangdam, Kapolda, Pak Gubernur, kemudian Kabinda, Wakajati komit untuk mengeroyok daerah-daerah ini supaya bisa melebihi target itu. Mudah-mudahan ya, dengan skenario ini, kerjasama ini dikeroyok rame-rame, mudah-mudahan bisa mencapai 70% di akhir tahun, tinggal lebih kurang 6 hari lagi. Nah, ini lagi ada Natal juga, supaya geloranya nggak tertutup dengan Natal, ya buat vaksin Nataru, ya, vaksin Natal dan Tahun Baru. Kita anggap vaksin ini sebagai bagian prosesi Natal Tahun Baru atau justru hadiah Natal dan Tahun Baru. Ini untuk kepentingan masyarakat sendiri. Nah, kira-kira itu. Kemudian kedua, berkaitan dengan Natal Tahun Baru,
ini kita meskipun indikator penanganan pandemi di Maluku relatif bagus ya, angka kasus yang positif juga sangat rendah, kemudian di rumah sakit informasinya cuma ada 3 orang, kematian juga sudah cukup lama beberapa hari 0 ya. Tapi kita jangan lengah. Kenapa? Karena masih ada kasus. Yang kedua, ada varian baru Omikron yang kita belum tahu seperti apa karakternya. Jadi kita jangan gambling, tetap kita melakukan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan. Penggunaan masker tetap kita harus taat semua daerah. Kemudian juga ada pembatasan terutama kerumunan, sehingga tidak boleh dalam periode 24 Desember sampai dengan 2 Januari ada kerumunan 50 lebih dari 50 orang. Itu saya sudah keluarkan instruksi Mendagri yang merupakan hasil rapat terbatas pimpinan Bapak Presiden dan seluruh beberapa menteri, Kapolri, Panglima TNI, Kabin, Jaksa Agung dan lain-lain. Ini kemudian juga ada pembatasan tidak ada kegiatan perayaan, pawai-pawai, arak-arakan, pesta kembang api, alun-alun ramai, tidak. Tutup alun-alunnya dalam periode itu. Meskipun untuk mall, restoran masih boleh 75%. Sehingga teman-teman kepala daerah dan juga teman-teman TNI, Polri, Forkompinda, tolong juga antisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi pengumpulan massa. Ini perlu diwaspadai betul. Dan mohon dukungan dari semua tokoh, semua masyarakat se-Maluku untuk kita jangan lengah. Sudah bagus, ya, ekonomi berjalan seperti ini. Jangan sampai kemudian menjadi berubah karena kita lengah, ramai berkumpul, penularan. Kita tidak ingin ada ledakan lagi. Sudah cukup, ya. Kita pertahankan kondisi sekarang sudah sangat baik sambil percepat vaksinasi. Segera itu. Kita ada yang mau tanya, silakan. Kecepatan yang di wali kota ini, saya sangat memberikan apresiasi. Saya paham itu kolaborasi luar biasa. Tadi rapat juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bupati, wali kota yang lain bisa meniru. Tapi kan tantangannya mungkin berbeda ya. Paling tidak meniru kolaborasinya. Yang kedua mengenai masalah ASN tadi, upayakan cara upaya soft ya. Kalau jalan soft tidak bisa, ada beberapa daerah lain yang menurut saya bagus, yaitu mereka menunda pembayaran tunjangan kinerja, bukan gaji. Kalau gaji hak. Kalau tunjangan kinerja itu haknya daripada atasan, bukan haknya ASN. Salah. Atasan melihat bahwa kinerjanya baik, maka tunjangannya dikasih penuh. Kalau dia nggak masuk, segala macam tunjangannya dipotong bisa. Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan, tidak perlu. Tunjangan kinerjanya. Kalau sudah divaksinasi, baru kinerjanya diberikan semua. Nah, itu salah satu teknik. Ada beberapa daerah yang melakukan itu. Tadi yang pertanyaan nomor 2 mengenai masalah Omikron, masalah booster. Ya, booster ini sedang dipelajari apakah perlu booster tidak. Tapi jelas pemerintah sudah membuat program, Pak Maksi ada. Ya, Pak Maksi jelaskan masalah booster ini. Sudah ada program yang kita kick off 4 ya? Januari. 4 Januari kick off itu untuk melakukan booster. Ada yang berbayar, ada juga yang istilahnya PBI, Pak? Ya, mandiri. Bukan PBI. Oh, PBI, penerima bantuan iuran. Ada penerima bantuan iuran. Itu untuk masyarakat yang memang sudah terdaftar dianggap kurang mampu, mereka mendapatkan dalam skema PBI penerima bantuan iuran, mereka gratis. Tapi yang lain yang tidak dalam kelompok PBI, mereka berbayar. Ya, nanti berapa harganya akan diumumkan, tapi dimulai 4 Januari boosternya. Satu. Terima kasih Bang. Tadi 2 pertanyaan, komite mungkin di luar substansi soal vaksinasi, tadi sudah jelaskan cukup panjang lebar. Pertanyaan pertama, ini kan 170 kepala daerah dalam kapasitas sebagai menteri dalam negeri.
170 kepala daerah akan habis masa jabatannya 2023 Pak, termasuk Pak Gubernur Maluku yang seharusnya 2024. Dan itu sesuai statement Ketua KPU RI di laman Ketua. Mohon, padahal nantinya kan kerja sesuai hingga 2024 5 tahun. Posisi mungkinnya kira-kira bagaimana Pak Menteri? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua soal Sekda Maluku ini Pak Menteri. Ini kan saat ini Sekda Maluku masih dijabat PLH, pasca Sekda definitif diganti beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira proses untuk Sekda definitif yang baru, kira-kira apakah sudah diajukan pemerintah daerah ataukah bagaimana? Kalau dengan kekosongan ini kan juga dia berdampak pada berbagai aspek begitu. Itu kira-kira lalu catatan terakhir Pak Menteri, mungkin waktu kunjungan mungkin bisa diatur waktu yang jangan berbepetan dengan waktu Natalan begitu Pak Menteri. Terima kasih, itu koreksi ya Pak Menteri. Terima kasih. Justru kita mau ngejar akhir tahun ini untuk percepatan vaksinasi. Ya, satu, kedua saya udah muter ke mana-mana dan sekaligus saya datang ke sini 24 Desember justru bisa kumpul, sekaligus saya bisa mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman daerah. Justru bentuk kecintaan dari kami dari pusat datang di Natal sehingga ikut merayakan suasana Natal di Ambon, di Maluku ini. Yang untuk dua pertanyaan lainnya kita akan ikuti sesuai aturan perundang-undangan, sudah ada aturannya itu. Nanti tunggu aja. Terima kasih.